Jadi kabel kuning leres hijau ini didapat dari aktivitas dari switch rem dan tombol starter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Wiring. Apa kabarnya teman-teman semua, teman-teman subscriber dimanapun anda berada, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, serta tanpa kekurangan satupun. Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perkabelan lagi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pengapian. Oh, maaf ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang sistem starter pada motor Vario. Ini cukup unik ya menurut saya, tutorial yang satu ini, karena pada sistem starter pada motor Vario 110 itu berbeda dengan sistem starter pada motor Supra ya. Itu berbeda. Perbedaannya itu cukup jauh ya, cukup banyak. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang sistem starter pada motor Vario 110 ya. Jadi pada sistem starter motor Vario 110 ini sama halnya dengan sistem starter pada motor Beat ya, Beat karbu, dan pada motor Scoopy karbu itu sama ya. Jadi yang beda itu cuman CDI nya saja ya. Yang beda itu cuman CDI nya atau yang ini. Yang bedanya itu cuma CDI ya. Kalau pada motor Vario itu CDI nya seperti ini, kotak ya, dan mempunyai satu soket CDI. Dan untuk Scoopy karbu dan Beat karbu itu soket CDI nya itu ada dua ya, atau dua kotak ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasan kita ya, tentang jalur pada sistem starter motor Vario ya. Buat kabel yang ini ya, ini abaikan saja ya. Oke teman. Oke, awal mula dari sistem starter pada motor Vario itu berfungsi ya. Nah, itu dimulai dari baterai ya teman-teman. Kita buat dulu ya seperti ini. Jadi kita terangkan dulu tentang awal mulanya dulu ya. Jadi pertama kali sistem starter ini berfungsi itu mendapat suplai dari baterai ya, atau dari aki sepeda motor itu sendiri ya. Jadi untuk berfungsinya sebuah sistem starter untuk menghidupkan sepeda motor, jadi suplai yang pertama itu didapat dari baterai. Tanpa adanya baterai, sistem starter atau sistem penghidupan melalui starter itu tidak akan berfungsi ya, karena ini adalah komponen utama dari sistem starter. Oke ya teman-teman, paham ya teman-teman? Jadi komponen yang kedua yaitu adalah bendiknya ya, atau relay starternya, atau penghubung arus dari baterai menuju dinamo starter ya. Itu fungsi dari relay starter ya. Buat teman-teman yang belum tahu tentang cara kerja dari relay starter ini, itu ada di video saya sebelumnya ya. Itu sudah saya terangkan buat teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang belum tonton, baik teman-teman tonton itu dulu ya. Untuk komponen yang selanjutnya itu kunci kontak ya. Ini kunci kontak. Ini sebagai komponen pemutus arus dari sistem starter ya, dari sistem starter. Dan yang ketiga itu tombol starternya. Karena saya tidak mempunyai tombol starter pada video kali ini, saya tidak mempunyai tombol starter ya. Jadi teman-teman semua itu sudah paham ya tentang bagaimana bentuknya tombol starter pada motor Vario ya. Dan yang selanjutnya itu yang paling berfungsi sekali ya, yang paling dominan tentang sistem starter itu adalah dinamo starter ya, dinamo starter. Jadi yang paling berfungsi itu ya, untuk selanjutnya itu adalah dinamo starter. Jadi ini adalah komponen yang akan kita hidupkan untuk menghidupkan sepeda motor ya. Ini adalah dinamo starter ya. Jadi sistem starter itu berfungsi untuk menghidupkan atau menyalakan
dari dinamo starter ini, sehingga dinamo starter ini memutarkan dari sistem kinerja dari mesin ya. Itu adalah sedikit komponen dari sistem starter pada motor Vario 110 ya, atau bit karbu atau Scoopy karbu itu sama ya. Jadi kita lanjut ke jalurnya ya. Jadi awal mula dari sistem starter itu berfungsi itu sudah saya sebutkan tadi ya teman. Itu dimulai dari baterainya. Jadi arus positif dari baterai ya, arus positif dari baterai ya, yang kabel merah ini itu akan langsung masuk dulu ke bendix starternya atau ke relay starternya. Itu bagiannya di sini ya teman-teman. Ini kabel merah dari baterai ya. Itu akan masuk langsung ke relay starternya ya. Setelah kabel merah dari baterai masuk ke sini, otomatis kabel merah polos ini tidak akan terhubung ke kabel merah leres putih ini ya teman-teman, karena relay dari starter ini belum berfungsi ya. Dan untuk kabel merah leres putih ini dari relay starter atau bendix starter ini itu akan langsung masuk ke bagian soket sininya ya teman-teman. Itu akan langsung masuk ke sini ya. Itu akan langsung masuk ke soket dari dinamo starter ini ya. Itu kabelnya berwarna merah leres putih ya teman-teman, kabelnya ini. Karena relay kaki 4 yang tadi belum aktif, maka arus dari merah leres putih ini tidak akan mendapat arus dari baterai ya. Paham ya teman-teman? Jadi untuk mengaktifkan dari sistem dinamo starter ini, kita akan menghidupkan dulu dari sistem relay starternya ya. Pada relay starter motor Vario ini ya, yang kotak seperti ini, itu mempunyai satu arus positif dan satu arus negatifnya ya. Buat arus positif ini langsung didapat dari keluaran kunci kontak ya teman-teman. Ini kunci kontaknya, ini kunci kontak Vario ya teman-teman. Ini buat pengamannya itu sudah dicopot ya, karena tidak berfungsi lagi. Dan ini arus dari kunci kontak atau keluaran dari kunci kontak berwarna merah leres hitam ya. Masuknya itu kabel merah dari sekring, kemudian kabel merah ini akan dikeluarkan lagi oleh kunci kontak melalui kabel merah leres hitam yang akan langsung masuk ke relay starter ini ya. Ini kabelnya merah leres hitam ya teman-teman. Jadi ketika kunci kontak sudah di on kan ya, ketika kunci kontak ini sudah di on kan, maka arus positif dari kunci kontak akan standby ke relay kaki 4 ya. Itu perbedaan dari sistem starter pada motor Vario 110 dengan sistem starter pada motor Supra atau Legenda ya teman-teman. Buat teman-teman senior ya, ini mungkin suatu tutorial yang sederhana ya buat teman-teman semua. Ini buat yang senior ya, dan buat yang teman-teman yang belum paham, ini sangat membantu bagi teman-teman semua tentang dalam merangkai sistem starter pada motor Vario ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Karena arus positif buat relay starter itu sudah didapat ya. Itu sudah didapat ya. Arus positif dari relay starter ini sudah didapat dari keluaran kunci kontak ya, keluaran kunci kontak. Maka kita akan mengaktifkan atau membutuhkan arus negatif buat relay kaki 4 ini ya teman-teman. Itu buat relay kaki 4 pada motor Vario ini, kabelnya itu berwarna kuning leres merah ya. Jadi kabel kuning leres merah ini mungkin teman-teman bertanya ya, itu dapatnya dari mana ya? Ya, jadi gitu ya teman-teman. Dan
arus positifnya udah didapat, tetapi arus negatifnya belum didapat. Jadi kabel kuning leres merah ini adalah arus negatifnya, ya. Maka kita akan bahas tentang dari mana dapatnya kabel kuning leres merah ini, ya. Jadi gitu ya teman. Jadi kita akan terangkan kepada teman-teman semua. Kabel kuning leres merah tadi, ya. Kabel kuning leres merah tadi dari relay kaki 4 atau dari relay starternya itu didapat dari CDI-nya, ya. Itu didapat dari CDI-nya, ya. Itu kabelnya ada di sini ya, teman-teman. Kabelnya itu kuning leres merah. Jadi kabel dari relay kaki 4 tadi didapat dari keluaran dari CDI-nya atau kapasitor discharger ignition. Itu kepanjangan dari CDI, ya. Jadi teman-teman, arus kuning leres merah ini didapat dari kinerja dari tombol starter dan switch rem, ya. Jadi kabel kuning leres merah ini didapat dari proses dua buah komponen tadi ya teman-teman. Jadi kita akan bahas ya bagaimana si CDI ini mendapat arus negatif sehingga arus negatifnya itu langsung disambungkan ke relay starter ya. Jadi itu pertama sekali ya teman-teman. Itu pertama sekali. Pada ini ya. Ini adalah switch rem ya, switch rem. Ini switch rem. Jadi pada switch rem ini adalah arusnya itu adalah arus positif ya. Antara dua buah kaki pada switch rem ini itu adalah arus positif, sama-sama arus positif. Jadi arus positif dari switch rem ini didapat dari keluaran dari sekring ya teman-teman. Dari sekring 10 ampere ya, dari motor vario ini. Jadi itu dimulai dari sini ya teman-teman. Pada sekring 10 ampere, ini sekring 10 ampere ya teman-teman. Sekring 10 ampere pada motor vario itu didapat dari keluaran kunci kontak dulu ya teman-teman. Kunci kontak di on kan, maka arus akan mengalir ke bagian sekring 10 ampere ya. Dan sekring 10 ampere akan mengeluarkan arus positif melalui kabel hitam ya. Kabel hitam ini ya teman-teman. Maka switch rem ini akan mendapat arus positif dari kabel berwarna hitam ini ya teman-teman. Akan masuk ke sini kabel warna hitam ya. Jadi gitu. Jadi kabel hitam dari sini ya. Kabel hitam dari switch rem ini itu ketika rem itu ditekan, maka arus positif dari kabel hitam tadi akan langsung mengalir ke kabel hijau leres kuning ya, kalau nggak salah. Itu kabelnya ada di sini ya. Hijau leres kuning ya. Ini kabel hijau leres kuning. Jadi gitu ya teman-teman. Hijau leres kuning. Jadi ketika rem itu ditekan, maka arus positif dari sekring 10 ampere kabel hitam tadi akan langsung mengalir ke kabel hijau leres kuning. Nah, teman-teman. Hijau leres kuning. Teman-teman ingat ya, hijau leres kuning. Ya. Setelah kabel hijau leres kuning mendapat arus positif, maka kabel hijau leres kuning ini akan menghidupkan dari sistem bola rem yang ada di belakang ya teman-teman. Dan kabel hijau leres kuning ini ya akan masuk juga ke tombol starternya. Jadi begitu ya teman-teman. Akan juga masuk ke tombol starternya. Karena saya tidak mempunyai tombol starter ya. Teman-teman sudah paham ya tentang tombol starter. Itu ada dua buah kabel ya yang diantarkan. Jadi antara dua buah kabel dari tombol starter itu ada kabelnya berwarna hijau leres kuning ya teman-teman. Itu hijau leres kuning. Itu antara dua kabel itu ada
Salah satunya itu kabel hijau leres kuning ya. Setelah kabel hijau leres kuning masuk ke tombol starter, karena rem sudah ditekan ya, maka kabel hijau leres kuning ini akan mendapat arus positif ya. Dan kabel hijau leres kuning ini juga masuk ke tombol starter ya. Dan ketika tombol starter ditekan, maka arus hijau leres kuning ini akan langsung mengalir ke kabel kuning leres hijau ya. Jadi kebalikannya ya. Yang tadi hijau leres kuning, sekarang kuning leres hijau ya. Itu ketika tombol starter ditekan dan switch rem ditekan juga ya teman-teman. Setelah switch starter ya, tombol starter ditekan, maka arus dari kuning leres hijau ini akan langsung masuk ke CDI sini ya teman-teman. Itu akan langsung masuk ke CDI ya. Itu kabelnya ada di sini ya teman-teman. Ini hijau ya. Ini kabel kuning leres hijau ya. Yang ini ya teman-teman. Kita fokuskan dulu. Ini kabel kuning leres hijau ya. Jadi kabel kuning leres hijau ini didapat dari aktivitas dari switch rem dan tombol starter. Jadi begitu ya teman-teman ya. Karena switch rem sudah ditekan, tombol starter sudah ditekan, maka arus positif ini akan langsung masuk ke CDI. Dan dari CDI, dan di dalam CDI ini ya akan diolah ya. Di dalam CDI ini terdapat juga sebuah relay ya teman-teman. Terdapat juga sebuah relay ya. Dan relay itu akan berfungsi atau akan memproses arus dari tombol starter ini dan akan mengeluarkan arus negatif melalui kabel kuning leres merah tadi ya teman-teman. Jadi itu yang saya sebutkan tadi ya. Masuknya itu arus positif ya di dalam CDI ini, dan dikeluarkan lagi oleh CDI menjadi arus negatif yang akan langsung masuk ke relay starter tadi ya teman-teman. Maka otomatis si dinamo starter ini akan berputar karena relay starter sudah mendapat arus positif dan negatif, sehingga arus 12 volt dari baterai akan mengalir ke kabel merah leres putih yang akan mengaktifkan dari sistem dinamo starter ini. Dan kabel masanya juga sudah terhubung ke sini ya teman-teman, ke dinamo starternya, sehingga dinamo starter ini berputar pada saat ditekan tombol starter dan switch rem ya. Jadi begitu ya teman-teman cara kerjanya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya tentang jalur dari sistem starter pada motor Vario ini ya teman-teman ya. Jadi jikalau teman-teman ada pertanyaan tentang pembelajaran kali ini, saya siap menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan membuat saya lebih bersemangat lagi memberikan ilmu-ilmu yang menarik buat teman-teman semua ya. Sebenarnya ini bukan ilmu menarik ya teman-teman. Ini sudah banyak youtuber yang lain membuat tentang jalur dari sistem starter pada motor Vario ya teman-teman. Jadi ini versi saya ya teman-teman. Ini versi saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ya, buat teman-teman yang belum paham, jangan lupa ditonton lagi videonya sampai paham ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, cepat-cepat subscribe ya teman-teman, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi dari setiap video dari Mr. Wiring ya. Oke teman, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.